Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz pada pagi hari ini menjelang siang? Dan hari ini alhamdulillah kita akan melanjutkan tentang materi kita tentang Microsoft Excel ya. Dan kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuka Excel, dan hari ini Excel untuk yang punya Ustadz sudah ada di layar desktop. Nah, nanti kita tinggal klik aja, boleh klik kanan ya, klik kanan itu. Nah, ini akan muncul atau open, atau boleh juga klik dua kali, double klik maksudnya, klik dua kali. Nah, maka dia akan jalan secara otomatis seperti ini. Kita tinggal tunggu prosesnya. Nah, sudah muncul dia seperti ini, kita tunggu saja. Dan ini khusus Microsoft Excel 2016 makanya, dan juga 2010 nanti, makanya di sini akan muncul beberapa, ada yang home, ada new, ada open. Nanti kalau open ini gunanya nanti kita bisa membuka file-file yang sudah pernah kita simpan. Nah, di sini seperti ini. Dan kalau home ini adalah pilihan-pilihan di sini. Kalau new ini baru, lembar kerja baru, kita klik aja new, maka seperti ini. Boleh bentuknya seperti ini, bermacam-macam bentuknya. Ya, kita ambil sini saja, kita klik sini. Nah, sekarang sudah muncul dia lembar kerja Excel. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan fungsi beberapa menu ya. Pertama itu file, home, ada insert, ada fact layout, kemudian formulas, data, review, view, help. Help ini khusus untuk menanyakan tentang apa gitu kan, tentang Microsoft Excel ini. Kemudian di sini, nah Ustadz akan menjelaskan dikit apa itu beberapa menu yang ada di sini. Yang ini ada yang namanya Quick Access Toolbar, ini mereka, ini Quick Access Toolbar semuanya. Kemudian yang ini namanya ribbon ya, ribbon. Kemudian bagian yang di atas ini itu adalah title bar. Title bar ini bisa kita rubah. Ya, bisa kita rubah namanya. Ketika kita save, nanti kita simpan dan tulis namanya, maka ini akan berubah secara sendirinya gitu. Kemudian ada untuk mengontrol jendela. Di sini ada kontrol jendela. Fungsinya ini dia ya. Fungsinya untuk mengatur kecil atau besarnya lembar seperti ini. Oke, nah itu namanya mengontrol kontrol jendela. Atau mau kecil seperti ini. Nah, di sini bagian untuk mengontrolnya. Bagaimana cara mengembalikannya ke seperti ukuran semula? Kita klik ini kembali. Dan fungsi ini adalah untuk menutup. Ya, untuk menutupnya. Kalau kita sudah selesai, boleh klik. Kalau kita tidak mau pakai yang ini, tidak jadi maksudnya, kita tinggal tekan aja ini, klik aja di sini, makanya akan tertutup dengan sendirinya. Oke ya. Kemudian ada lagi istilahnya yang bentuk di samping ini. Di sini ini namanya scroll bar. Scroll bar maksudnya ya. Scroll bar vertikal artinya ke bawah, seperti bisa digeser-geser. Dan ini khusus scroll barnya untuk horizontal. Nah, bisa digeser seperti ini. Kalau banyak dia bisa digeser seperti ini. Inilah namanya scroll bar. Kemudian ada yang namanya bar nama. Nah, ini khusus bar nama. Kenapa dikatakan bar nama? Di sini kita mulai di sini dari awal aja ya. Ini bar nama, berarti di sini namanya untuk yang seperti ini maksudnya ya, yang ada untuk mulai ngetik itu adalah A1. Berarti kalau taruh di sini berarti B1. Kalau di sini berarti B2. Makanya jadi B2 seperti itu. Dan kemudian di sini kalau untuk rumus-rumus misalkan sama dengan, makanya tulis nanti di sini. Dan bagian di dalam ini itu namanya lembar kerja. Dan kemudian di sini ada yang namanya ya. Di sini bisa kita tambah nanti. Oke. Ini. Nah, ini bisa kita tambah dan seterusnya. Nah, seperti ini kan ada banyak ini. Ini namanya tab lembar kerja. Misalnya seperti kita mau bikin di sini kalau tugas matematika di sini. Nah, dan ini pun bisa kita rubah namanya. Double klik di sini ya. Klik dua kali gitu. Nah, klik dua kali, kita dihapus, kita bikin aja MTK. Nah, kemudian di sampingnya juga, ini bisa kita hapus juga, kita ganti misalkan apa? Tik. Jadi, ini lembar kerja, beda-beda dia. Ini ibarat buku itu lembaran pertama, lembaran kedua, lembaran ketiga, lembaran keempat, dan seterusnya. Nah, seperti itu contohnya ya. Dan
hari ini ada banyak yang perlu kita pelajari di sini. Dan ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Di file ini ada yang namanya Home, New, Open, Info, Save, dan Save As. Dan Save ini sebelumnya juga sudah dijelaskan Save As itu apa, Save itu apa. Kalau Save ini menyimpan file kita, ya, menyimpan file. Kemudian Save As ini menyimpan file yang sudah kita perbaiki dengan arti kata file lama masih ada, berarti kita punya dua file, ya, file lama dan file baru. Tujuannya kenapa? Nanti kalau kita mau ngambil file yang lama, kita bisa pakai kembali. Save As ini nanti ada file yang baru. Kemudian ini print. Print ini adalah untuk memprint hasil lembar kerja kita. Kemudian ada yang namanya share, ini artinya mengirim. Nah, kemudian ada yang namanya ekspor. Ini kita ekspor itu ibaratnya itu gimana ya? Ibaratnya itu mengekspornya gitu, nah, agar menjadi seperti Microsoft PDF atau apa gitu. Nah, kemudian close ini adalah tutup. Nah, menutupnya ya. Ini akun-akun dan ini pengaturannya. Nah, itu jarang kita pakai. Nah, oke, kita ulangi lagi ya. Dan bagaimana untuk kembali ke awal? Nanti jangan tekan di sini. Kalau antum menekannya di sini, nanti dia akan tertutup dengan sendirinya. Tapi bagaimana? Di sini ada tanda panah di atas home. Klik aja itu, maka dia akan kembali ke lembaran pertama. Nah, kembali ke asalnya. Nah, oke. Di bagian jendela Excel ini ada yang namanya Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar digunakan untuk menempatkan tombol-tombol perintah yang sering digunakan sehingga pengguna menjadi lebih mudah untuk menjalankan perintah tersebut. Yang mananya Quick Access Toolbar? Ini dia. Tadi udah dijelaskan ya. Ini undo, ini redo. Nah, dan ini ada banyak new, open boleh juga digunakan. Mau simpan juga boleh di sini seperti itu. Ya. Nah, kemudian detail bar tadi juga sudah jelaskan. Ya. Nah, sekarang kita masuk dalam perintah-perintah pada ribbon. Nah, sebelum kita masuk ke situ, di sini ada namanya ribbon. Apa itu ribbon? Nah, ribbon itu adalah bagian seperti ini, namanya ribbon semuanya di sini. Nah, ini dia. Ya, ada di sini itu namanya ribbon. Ada file, ada home. Nah, ada juga sedikit perbedaan. Kalau Excel 2007 dan 2010 dan sama juga dengan 2016 ya, mempunyai perbedaan yang sangat besar dengan Excel versi sebelumnya. Jika ada versi terdahulu, perintah Excel ditempatkan di menu-menu toolbar. Excel 2007 dan 2010 menempatkan perintah-perintah di ribbon. Maksudnya di toolbar itu bagian depan ini, sedangkan yang di Excel 2016 atau 2010 itu di ribbon ya, di bagian di dalam ini maksudnya, yang di dalam file-file ini gitu. Ya. Nah, apa saja tab perintah di ribbon khususnya di home? Nah, ada tab home memuat perintah-perintah untuk pengaturan huruf. Di sini ada perintah untuk pengaturan huruf, kemudian paragraf, perintah-perintah untuk pengeditan, dan India seperti ini. Ada copy, ada cut, ada format painter, ada untuk mengatur tulisan. Ini tulisannya boleh dipilih, ya. Jenis-jenis tulisan apa yang kita pakai di sini boleh pilih. Ada banyak sekali tulisan di sini. Nah, kita boleh pilih bahasa bentuk-bentuk jenis tulisannya. Ya, kemudian di sini ada untuk ukuran huruf, besar kecil huruf sampai besarnya 72 bisa. Dan ini fungsinya untuk menebalkan huruf, untuk memiringkan huruf, dan ini fungsinya untuk memberikan baris pada huruf, pada kata yang kita buat maksudnya gitu. Itu adalah fungsi font yang ada di font ini. Ada banyak ya. Mewarnai, mengasih warna, mau ngasih warna pada huruf. Ini memberikan warna pada lembar kerja kita. Dan kemudian ada yang namanya ini ya, alignment ini untuk pengaturan hurufnya. Ini bisa digunakan untuk rata tengah, rata center maksudnya, kemudian di bagian bawah, kemudian ini rata tepi, ini rata tengah juga, ini rata kiri. Dan margin cell ini gunanya untuk menggabungkan selnya, dan ini
word text ini juga sama ya, menggabungkan itu. Dan inilah fungsi-fungsinya di apa? Di home ya. Nah, dan berikutnya lagi ada yang namanya tab insert. Apa saja tab insert ini? Tab insert memuat perintah-perintah untuk menambahkan objek-objek khusus ke lembar kerja. Objek-objek yang dapat ditambahkan dari tab insert antara lain adalah tabel, grafik, picture, clip art, surface, header, dan footer, text box, dan seterusnya. Ini dia. Tabel, ya kan? Kemudian masukkan gambar. Di sini ada macam-macam. Nah, tinggal pilih saja gimana cara kerjanya. Jadi kita klik aja. Nanti ini untuk masukkan gambar dan sebagainya. Kemudian ada add-ins. Kemudian ada ini jenis-jenis ibarat itu grafik ya. Dan ini ada tools ya, map untuk peta. Kemudian ada sparkliness. Ini dia bentuk tabelnya, ada yang bentuk garis, bentuk seperti ini. Kemudian di sini juga filters, links, mau berbagi links, kemudian teks ini, kemudian ini ada rumus-rumusnya. Nah, kemudian ada fake layout. Nah, apa di sini nih fungsinya? Nah, di sini ada bermacam-macam ya, ada berapa buah ini? Ya, di fake layoutnya itu ada yang namanya itu ikon yang berbentuk seperti ini, itu namanya dimensi ya. Ada warna, ada font, ada define effects. Di sini semua sudah ada. Kemudian ada yang namanya margin. Di sini margin semuanya di sini nih. Ini gunanya untuk mengatur dan berbagai perintah lainnya. Dan kemudian yang ini khususnya print area, itu gunanya untuk memprint. Ya. Untuk memprint bagian khusus dari sebuah lembar kerja kita. Dan ini untuk memisahkan antara lembar satu dengan lembar yang lainnya. Dan di sini maksudnya mengatur agar yang ini nih, mengatur agar bagian tertentu dari lembar kerja ditempatkan di halaman berikutnya seperti itu. Dan ini jenis-jenis yang ada di fake layout. Kemudian ada yang namanya formula rumus. Nah, formula rumus ini ada yang namanya insert function. Nah, insert function ini menambahkan fungsi-fungsi Excel ke lembar kerja itu ya, insert function. Kemudian ada ini namanya auto sum ya, fungsinya menjalankan beberapa fungsi yang umum digunakan di Excel seperti sum, average, kemudian sum itu jumlah, average itu adalah rata-rata, min itu artinya nilai terkecil, max nilai terbesar maksudnya ya, cons nomor dan lain-lain itu ada di sini semuanya. Kalau diklik itu banyak aneh-aneh, sum, average, cons, max, min dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, hari ini cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini ya. Ada beberapa menu, ada yang file tadi isinya apa, seperti ini dia. Kemudian home, kemudian insert, kemudian fake layout, kemudian formula. Nah, ini adalah bagian-bagian isi dari formula. Nah, sampai ketemu lagi kita pada pekan berikutnya. Diulang lagi ya materinya hari ini. Kita ketemu lagi pada pekan berikutnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.